mungkinnya puasanya hari. Mudahan presentasi kita mendapatkan berkah yang bermanfaat dari pemateri kita bersama-sama lah. Perlu ada pantun rutin nah. Jangan pantun sebenarnya. Ini Pak. Jikalau engkau menuntut ilmu, janganlah engkau berbau-bau malu. Jikalau engkau bisa bermain bisu, berbicara dengan baku. Masya Allah. Lanjutkan kita presentasi ketiga. Jadi orang-orangnya adalah Siti Fatimah. Dia dari ulun langsung akan ke pematerinya. Nah itu nyaman, tenanglah dan menyimak dengan benar. Jangan bisu dan katakan dengan baku. Ya, lanjut. Terima kasih sebelumnya selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dari istilah asing disebut dengan theoretical atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan itu untuk memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada dasar pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan, dilihat juga dari sudut kemampuan yang bertanggung jawab. Maksudnya hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terminologi pertanggungjawaban pidana juga dikenal dengan pengertian liability atau responsibility. Liability diterangkan oleh Black Law of Dictionary sebagai berikut. Dari penjelasan Black Laws Dictionary, pengertian responsibility lebih cenderung digunakan dalam lingkup hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan keadaan atau kesehatan mental seseorang pembuat dalam lapangan hukum pidana, criminal law. Selanjutnya ada unsur pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa unsur pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adanya suatu tindakan pidana, yang kedua kesalahan, yang ketiga kemampuan bertanggung jawab, dan yang keempat adalah tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Yang pertama adalah ada tidaknya suatu tindak pidana. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok yang pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan di mana perbuatan itu dapat yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas. Mulum delictum mula poena sine yang artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar. Karena di dalam hukum tidak dapat dipidana apabila karena atas dasar keadaan batin seseorang. Hal ini sesuai dengan asas tidak seorang pun dipidana atas apa yang ada di dalam pikirannya saja. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kembali. Jadi selanjutnya kepada Rifki Ansori dipersilakan. Baik, saya melanjutkan penyampaian. Nomor 2 yaitu kesalahan. Menurut MNI, kesalahan adalah pencelakaan
pembelaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapatkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, kesalahan itu ada dua macam. Pertama, kesengajaan. Kebanyakan tindak pidana memang kesengajaan atau offset, bukan unsur terluka atau lalai. Ini layak oleh karena biasanya yang harus melakukan hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan itu memiliki 3 unsur tindak pidana, yaitu 1. Perbuatan yang dilarang, 2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan lain itu, dan 3. Bahwa pembunuhan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sengaja sebagai niat, bahwa dengan kesengajaan yang sifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat menjelaskan yang damai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini. Kedua, sengaja sebagai suatu keharusan. Kesengajaan semacam ini adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk apa yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Jika ini terjadi, maka teori bertindak atau teori menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan. Keadaan ini sama dengan kesengajaan berbuat tujuan oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan terjadi. Maka ini juga menjadi kesengajaan. Lalu ketiga, sengaja sebagai kemungkinan. Lain halnya dengan kesengajaan yang dikatakan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Ini ternyata tidak ada kesamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hakum dan Esselingga, ada 2 penulis Belanda yaitu Van Dijk dan Van Gogh yang mengatakan bahwa dengan hanya ada insafan kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau lalai. Kalau masih dapat dikatakan bahwa saya anti-insafan pasien praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan, maka sudah dengan kesengajaan insafan kemungkinan tidaklah sama dengan kemajuan kesengajaan sebelumnya, melainkan yang disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Lalu yang B, kealpaan atau culpa. Kelalaian atau kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Kelalaian terjadi karena perilaku orang itu sendiri. Menurut hukum pidana terbagi 2 macam, yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan adalah apabila perbuatan itu tersendiri sudah merupakan suatu tindak pidana. Adapun kealpaan akibat ialah apabila perbuatan yang dilakukannya akan mengakibatkan sesuatu yang melanggar hukum. Lalu kealpaan itu memuat 3 unsur juga. Pertama, pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya berbuat menurut hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, pelaku telah berlaku hati-hati, ceroboh atau kurang lebih panjang. Ketiga, perbuatan pelaku dapat dicela. Oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan tersebut. Lalu menurut Skamester, Heiser dan Superius, skema kelalaian atau culpa yaitu ada 2. Pertama, sadar akan kelalaiannya. Contohnya antara lain sembrono, lalai dan tak acuh, yaitu ketika seseorang sadar akan risiko tetapi bahkan tidak akan terjadi hal buruk. Kedua, tidak menyadari kelalaiannya, yaitu contoh antara lain kurang berpikir atau lengah, yakni ketika seseorang sepatutnya harus sadar dengan risiko dan menyadari tidak. Mungkin ini saja dari saya berterima kasih. Jadi untuk selanjutnya penyampaian pemateri terakhir yaitu Yeja Hayati di Kursilasan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang ketiga ialah kemampuan bertanggung jawab. Orang yang dikenai pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dikatakan bertanggung jawab yaitu apabila keadaan jiwanya dapat menginisiasi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut, apakah ini dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan atau kejelekan
pidana. Dan ayat 2, jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Jadi apabila dia tidak mampu bertanggung jawab, maka dia itu tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Yang keempat yaitu tidak ada alasan maaf dan tiada pertanggungjawaban pidana dalam kesalahan. Alasan pemaaf tidak hanya merujuk pada alasan pemaaf yang diatur secara tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup alasan pemaaf di luar undang-undang. Kalau alasan pemaaf terletak pada keadaan umum yang meniadakan kesalahan pembuat tindak pidana yang keadaan itu diukur berdasarkan kelaziman umum. Nah, dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf dan juga ada alasan pembenar. Alasan pembenar itu adalah suatu alasan yang menghapus sifat melalui hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan pemaaf ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau alasan pembenar itu adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang diperbuat. Tidak ada alasan pemaaf ini di dalam KUHP. Ada 3 kriteria. Yang pertama itu daya paksa. Dalam KUHP daya paksa diatur di dalam pasal 48 yang menyatakan bahwa barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dikenai pidana. Pada kata dorongan, hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seseorang atau tekanan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak. Yang kedua, pembelaan terpaksa melampaui batas. Misalnya, seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan dengan maling di rumahnya yang memegang pisau, maka untuk membela dirinya orang tersebut menyerang maling tersebut dengan pisau hingga maling tersebut meninggal. Berkaitan dengan hal ini, hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tindak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar. Nah, selain yang kedua selain 2 hal tadi, ada lagi di suatu buku menurut Emil Ilyas ada tambahan unsur yaitu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah tersebut berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pertimbangan hukum terkait alasan pemaaf harus terdapat jelas dalam putusan hakim, meskipun terdakwa tidak mengajukan alasan pemaaf untuk menghapus pidana yang telah dijatuhkan hakim. Pertimbangan hukum tersebut merupakan rangkaian dari prinsip pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tentang alasan pemaaf menjadi penentu apakah ketercelaan pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ataukah ketercelaan pembuat tindak pidana terhapus disebabkan adanya keadaan eksternal yang menyebabkan tidak dapat menghindari tindak pidana. Dalam kata lain, prinsip adjudikasi harus mematangkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, meskipun syarat-syarat itu tidak dicantumkan dalam panggilan terdakwa. Nah, jadi pertanggungjawaban pidana itu ialah hal yang menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka atau seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Yang mana yang menentukan apakah dia itu mesti mempertanggungjawabkan tindak pidananya ialah satu, adanya suatu tindak pidana, yang kedua kesalahan, ketiga kemampuannya untuk bertanggung jawab, dan yang keempat tidak ada alasan pemaaf dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Jadi sudah habis tadi